Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Asabirin dari kelompok 3 yang beranggotakan kelompok Muhammad Sadu Wiguna, Dayana Abdi Moreno, dan Yanari Igung Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari buku American Football Coach Assistant. Yang pertama ada servis. Pelatih dan pemain bola voli telah lama menyadari bahwa servis dan passing adalah dua keterampilan terpenting dalam bola voli. Gil Bellingham, Profesor Statistik Universitas Brigham Young dan konsultan tim bola voli putra telah melakukan penelitian pada tim BYU serta tim internasional. Dr. Bellingham baru-baru ini membagikan beberapa kesimpulan yang diambil dari penelitian statistik sehubungan dengan pentingnya servis dalam bola voli. Ia menemukan bahwa dalam permainan bola voli mungkin merupakan permainan yang paling menguntungkan dalam hal kemenangan tim, sedangkan permainan yang paling merugikan adalah kehilangan servis. Namun ia juga menemukan bahwa melakukan servis yang mengumpan lawan mengoper bola langsung ke sasaran memungkinkan setter untuk mengatur semua pilihan yang mungkin, memiliki dampak yang lebih negatif pada memenangkan permainan daripada kehilangan servis. Sederhananya, karena pada pertandingan biasa servis mudah sering terjadi dibandingkan servis yang gagal. Singkatnya, Bellingham menemukan bahwa servis yang gagal dan servis yang mudah adalah dua kerugian terbesar dalam memenangkan pertandingan bola voli, terutama kompetisi tingkat tinggi. Mengingat bahwa servis yang gagal dan servis yang mudah adalah dua kesalahan permainan yang paling merugikan ketika mencoba memenangkan pertandingan bola voli, dan semakin banyak skill yang dimiliki suatu tim, semakin besar kemungkinannya untuk memenangkan permainan. Dapat disimpulkan bahwa dalam kompetisi berkaliber tinggi, pemain harus melakukan servis yang tangguh atau keras dan akurat secara strategis untuk mengurangi kemampuan lawan dalam melakukan pengembalian bola, dan mereka harus melakukan servis keras tersebut tanpa melewatkan banyak servis. Hal ini tentu saja menghadirkan tantangan yang cukup besar bagi server dan membuat frustasi yang besar bagi para pelatih. Namun seperti yang diharapkan, menavigasi garis tipis antara servis yang sulit dan servis yang gagal menjadi lebih mudah dengan menghancurkan waktu dan perhatian untuk melatih servis baik di dalam maupun di luar latihan. Mengurangi jumlah servis yang gagal sangat penting untuk kesuksesan. Hal ini paling baik dicapai pertama dengan menetapkan tujuan individu dan tim untuk persentase servis yang dilakukan. Kedua pemain harus melakukan repetisi servis sebanyak mungkin, terutama dalam situasi seperti permainan. Selama repetisi ini mereka harus selalu fokus pada kualitas servis, tidak hanya pada memasukkan servisnya. Pelatih harus memasukkan umpan balik mengenai kualitas servis selama latihan, selagi fokus pada akurasi dan kecepatan, karena servis adalah salah satu sedikit keterampilan yang dapat dilatih tanpa harus bergantung pada rekan satu tim. Tidak ada alasan lagi bagi pemain untuk tidak melakukan repetisi. Semakin banyak repetisi yang dilakukan pemain pada waktu sendirinya, semakin baik persiapan mereka untuk pertandingan. Yang mereka perlukan hanyalah akses ke bola voli dan lapangan. Tentu saja mendapatkan repetisi dengan tambahan strategi, motivasi, tujuan, dan umpan balik yang terfokus akan lebih efektif. Oke, untuk yang kedua yaitu receiving service. Menurut Mike Hedberg PhD, kepala pelatih bola voli wanita di Universitas Minnesota, tempo ofensif yang cepat dimulai dari sebuah konsep di papan klip pelatih. Hal ini dapat menjadi kenyataan jika tim tidak dapat melakukan passing secara akurat. Seorang setter dapat dilatih untuk melakukan serangan dan seluruh pemukul berkualitas dapat dilatih untuk menyerang dalam sistem. Berikan perhatian khusus pada 12 kata pertama dan kalimat kedua. Ini hanya bisa menjadi kenyataan jika tim bisa mengoper dengan akurat.
Tidak dapat disangkal penerimaan servis adalah satu-satunya komponen terpenting dalam keseluruhan skema ofensif tim bola voli. Jika sebuah tim tidak dapat menerima servis tim lawan dan melakukan transisi ke serangan yang efektif, pelatih dan anggota tim sebaiknya mengemasnya dan pulang. Dengan meluasnya penggunaan skor rally, kegagalan dalam menerima servis benar-benar merupakan awal dari kekalahan. Apa yang diperlukan untuk mengajar dan menjadi tim penerima servis yang hebat? Menurut Kari McCone, PhD, mantan kepala pelatih di Universitas Brigham Young, karena pentingnya hal ini, setidaknya setengah dari latihan setiap hari harus melibatkan servis dari permainan tim. Keterampilan dalam olahraga multi keterampilan, namun juga meremehkan pentingnya hal ini, melatih penerima servis yang unggul sebagai individu untuk menyatu sebagai tim penerima. Servis yang efisien sangat penting bagi keberhasilan tim manapun. Attacking. Pertama dan terpenting, pemukul elit memiliki kemampuan mata dan waktu yang unggul. Mereka dapat melihat permainan berkembang baik dalam situasi set out atau transisi. Mereka juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut pada saat itu juga dapat membuat keputusan dalam hitungan detik. Apakah pasnya sudah lewat? Apakah saya harus mempercepat? Pemukul terbaik dapat mensintesis informasi visual dan dengan cepat memilih serta membuat pola gerakan yang sesuai. Selain kemampuan melihat permainan berkembang, elit hitter juga memiliki mekanik yang sempurna. Jika memungkinkan, mereka menggunakan pendekatan 4 langkah. Mereka melompat tinggi, memukul dengan keras, dan memukul dengan jarak jauh. Mereka menggunakan kerja lengan yang efisien secara biomekanika, yang memungkinkan mereka melompat setinggi yang diizinkan tubuh mereka. Mereka mengulangi mekanisme dan gerakan yang sama berulang kali, menghasilkan hasil yang sama, pembunuhan, atau setidaknya bola yang lawan tidak dapat dengan mudah mengopernya ke setter mereka. Jadi bagaimana kita melatih dan belajar menjadi penyerang klasik? Aktivitas berlaga tidak berarti kemajuan. Anda juga perlu mengembangkan mata kepelatihan Anda. Anda perlu menempatkan permainan Anda melalui aktivitas suara. Anda perlu mengatur rangsangan dalam aktivitas sebagai seorang pelatih. Anda harus memberikan beberapa kesempatan kepada pemain Anda untuk merespon. Kemudian Anda memberikan umpan balik, memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk merespon saat mereka mempelajari dasar-dasar keterampilan tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah blocking. Di sini menjelaskan ketika level permainan meningkat, bola voli merupakan permainan kekuatan dan blok menjadi faktor penting untuk sukses. Ketika lawan dapat mengoper bola dengan presentasi keberhasilan yang tinggi dan secara akurat mengatur bola ke posisi dapat diserang, penting untuk menghentikan pemain tertentu agar tidak melakukan pukulan panas. Memblokir penyerang dapat dengan menciptakan perubahan momentum yang menguntungkan Anda. Banyak penyerang memberikan respon yang sangat buruk terhadap pemblokiran, mungkin mengikuti pemblokiran dengan kesalahan sendiri atau secara signifikan mengurangi agresivitas mereka. Blok yang bagus dapat mengintimidasi lawan dan memicu tembakan ke sisi gawang Anda. Keterampilan memblokir adalah salah satu keterampilan yang paling menantang untuk diajarkan dan dipelajari. Hal ini benar karena beberapa alasan. Pertama, dari sudut pandang motivasi. Seorang pemain dapat berpindah ke posisi terbaik, mengeksekusi teknik yang sempurna, namun tidak mendapatkan imbalan berupa blok yang berhasil. Yang kedua, ada faktor resiko yang terlibat dalam pemblokiran memberikan tantangan dan dapat menjadi kontraproduktif. Dan yang terakhir, dari sudut pandang pembelajaran motorik, keterampilan yang dilakukan saat berada di udara seringkali berkembang lebih lambat. Di dalam bab ini dimulai dengan menjelaskan dua rangkaian peristiwa yang terpisah namun saling terkait yang harus diikuti oleh pemblokir untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang pertama, merangkum bagaimana peristiwa terjadi selama pertandingan, memberikan landasan yang kuat untuk membangun teknik yang sulit. Yang kedua, menjelaskan isyarat dan proses visual
yang harus menarik visi atau perhatian pemblokir. Dalam bab ini kita akan melihat dasar-dasar pemblokiran. Misalnya di sini kita akan membahas postur, posisi, dan cara bergerak. Pekerjaan sistem akan mencakup strategi pemblokiran, skema, dan pertarungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.